Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, saya Ilayati Mufliha NIM 2319230. Di sini saya akan menerangkan tentang hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Disimak baik-baik ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pelajaran hari ini dapat diterima dengan baik dan mudah dipahami. Nah, terus apa aja yang kita bahas pada pembelajaran kali ini? Yang pertama, kita akan bahas tentang letak geografis kota Taif. Yang kedua, sebab hijrah Nabi Muhammad. Yang ketiga, bagaimana tanggapan penduduk Taif dan hikmah dari perjalanan Nabi Muhammad ke Taif. Nah, selanjutnya kita bahas yang pertama, letak geografis. Itu ada petanya ya teman-teman, bisa diperhatikan. Nah, kota Taif itu terletak antara pegunungan Asir dan Al-Hada. Kota Taif memiliki udara sejuk serta perkebunan kurma, delima, dan sayuran yang melimpah. Itu contoh perkebunan kurma. Ada lagi gambar dari perkebunan delima dan sayur-sayuran di kota Taif. Kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Taif pada tahun ke-10 kenabian ditemani oleh Zaid bin Harisah. Selanjutnya, sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad. Yang pertama, wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Yang kedua, berharap mendapat perlindungan dari saudaranya Nabi di Taif. Yang ketiga, memperluas dakwah Islam. Alasan Nabi Muhammad itu hijrah ke Taif yang pertama tadi kan karena wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, yang dimana jaraknya itu sangat singkat, hanya 3 bulan berselangnya, sehingga Nabi Muhammad sangat-sangat sedih. Dan terjadilah di sana Amul Husn atau yang disebut dengan tahun kesedihan Nabi Muhammad. Lalu beliau memutuskan untuk hijrah ke Taif, berharap agar paman-pamannya itu bisa melindungi beliau untuk menyebarkan agama Islam. Tapi ternyata paman-pamannya malah kurang mendukung beliau seperti itu. Sekarang kita masuk ke tanggapan penduduk kota Taif. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Kemudian melempari Nabi Muhammad SAW dan Zaid menggunakan batu. Jadi mereka itu gak pernah mendukung Nabi sama sekali dalam berhijrah atau menyebarkan dakwah agama Islam. Nabi selama di Taif hanya 10 hari dan mereka seperti diolok-olok. Terus akhirnya Nabi dan Zaid memutuskan untuk kembali lagi ke Mekah, dan selama perjalanan mereka dilempari batu oleh penduduk kota Taif sampai kepalanya Zaid itu kena batu dan berdarah, kakinya Nabi pun sampai berdarah. Yang selanjutnya kita akan membahas hikmah dari perjalanan Nabi Muhammad ke Taif. Yang pertama, melatih kesabaran dan ketabahan. Yang kedua, memaafkan orang yang salah. Dan yang ketiga, selalu berdoa kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad ketika dilempari batu oleh penduduk kota Taif, beliau justru memaafkan atau mendoakan orang-orang Taif itu agar diberi petunjuk hidayah kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak tahu siapa yang diutus hingga mereka berbuat seperti itu. Selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil apa hikmahnya dari materi hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Yaitu salah satunya kita harus belajar bertabah, sabar, memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita, dan selalu berdoa kepada Allah. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa innal batila batila warzuqna tinabah. Amin. Semoga teman-teman tetap sehat selalu ya.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, jaga diri, dan jaga hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.